Leo Murphy kemarin juga menjadi satu epic moment ya dengan adanya Natalia ini. Natalia Racing. Tuh, ada di situ tuh orangnya tuh. tuh. Ya kan, epic momennya boleh-boleh tuh. Ngeri emang gitu ya. Tapi sekarang kali ini Dev Coach yang menggunakan Natalianya. Benar-benar hero turun-menurun. Hero yang bakal mungkin mengganggu ke arah game-nya. Tapi Brody kali ini ya dipilih terlebih dahulu oleh Bigetron. Dan Parsha dibuang. Iya, Parsha dibuang. Oke, this is Udil bro. Kita tahu bagaimana positioning Udil sangat-sangat baik. Ada Karina juga, jungler yang harusnya dimiliki oleh Bigetron apa sejauh ini dibuang satu persatu. Ya, hero-hero dari Max yang nggak boleh muncul di Land of Dawn kali ini. Sudah ada Lancelot tadi sebelum kita lihat, tapi Lilia, oke, lagi dan lagi hero Jungler lagi. Ayah Udil dan juga Hayabusa. Jungler lagi. Mereka tidak takut dengan kehadiran dari Kukra kah nantinya, kehadiran dari Ruby kah nantinya. Gak apa-apa, penting junglernya dulu ditargetin. Ya, ini 4 semuanya buat Max sih, hero-hero terbaiknya dia juga. Ya. Ini di band. Kalau mau bukaan ini kelihatan ya, mungkin yang lebih tebal Aulus ya. Karena kalau mau ambil Yi juga lebih ngeri sih ya. Karena nggak mungkin dibawa ke dimensinya Yin. Aku rasa dengan Alter Ego 3 hero yang udah di-pick early-nya mereka udah kuat banget. Tambah dengan ada Uranus yang di arah late game, ini bakal ngacak-ngacak. Tapi dengan adanya Roger ini dia, hero snowballing yang bisa saja membalikan keadaan kapanpun itu. Gue fail sih ngelihat Udil gitu. Pale. Vel oke. Karena ada Esmeralda, ada Roger yang bisa mendekat ya. Dan ya Vel juga berfungsi dengan sangat baik. Apalagi Windblow-nya, satu dari Windblow. Oh, Kagura ternyata. Dan Burst. Tetrix dan juga Kagura. Oke, ini sudah lengkap formasi dari Alter Ego kali ini. Tinggal melihat dari Bigetron. Satu hero terakhir jatuh ke tangan Franco untuk ternyata menangkap Sally Boy dengan Fanny-nya. Beladihannya akankah menjadi bintang? Akankah menjadi superstar atau memang bisa digocek habis-habisan? Karena kita tahu tidak ada satupun yang memang bisa memberhentikan ultimate ini loh. Betul. Gak ada yang bisa, apapun gak ada. Baiklah kalau begitu teman-teman semua, Bigetron Alpha dan juga Alter Ego akan berlaga sesaat lagi jadi pendukung dari kedua tim ini, Bigetron Plus dan juga Alter Champ. Langsung aja nongol di kolom komen, ramein kolom komen kita. Coba kita mau lihat nih sebanyak apa, seheboh apa, sesolid apa dukungan yang bisa kalian berikan terhadap dua tim yang akan berlaga ini. Alright, kali ini kita masuk ke game yang pertama antara Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Dengan pemain-pemain yang sudah diturunkan, dengan hero-hero yang sudah dimainkan kali ini, Land of Dawn akan menjadi saksi di game kita yang pertama. Oke, Land of Dawn waktunya kita langsung hadir dan terlihat sudah jajaran dari masing-masing hero-nya menempatin dari tiap posisi yang ada dari Land of Dawn. Sally Boy, Purple Buff adalah satu objektif utama. Wah, ini Ripo udah standby. Udah mau siap-siap Iron Hook. Bahkan udah kedengeran efek dari Iron Hook-nya. Reset begitu saja. Iya memang ya. Berarti waktunya dari Romer yang dimiliki oleh Alter Ego Esports untuk memberikan gangguan terhadap Franco ini karena Ripo-nya udah mendapatkan sebuah serangan yang begitu menyakitkan. Udil juga udah selesai untuk memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Namun Udil kali ini tidak membawa flame shot, dia membawa flicker dan tidak bisa memberikan damage lagi. Tapi ada game pause terlebih dahulu. Iya, itu di teori ancaman juga dari Udil. Yap. Melihat Ripo yang begitu agresif, ini menjadi jawabannya. Eits, ada gua loh. Ada juga Dev Coach loh, hati-hati. Ya kan? Dan dia nggak bisa lagi ngereset dari jungle yang dimiliki oleh Sally Boy. Ya. Tapi satu nih ya, buat teman-teman semuanya mungkin di rumah yang nge-notice juga. Kalau kelihatan tadi Fanny-nya ada di purple buff, dari sisi Bigetron Alpha sendiri, mereka langsung ambil orange buff-nya. Langsung. Ya karena terkadang rotasi dari Fanny sendiri, dan dia lurus ke atas. Dia nggak bakal belok ke kanan dulu untuk ambil orange buff-nya sendiri. Dia akan ke sana dan dengan diamankannya nanti orange buff-nya, berarti aman nantinya. Untuk buff-nya, apalagi tadi sempat untuk reset sekali. Dia menang level. Betul. Dari player lawan kehilangan levelnya, akan ada estimasi waktu yang pasti bakal tertunda. Dan early game ya milik Fanny harusnya. Tapi kalau diganggu kayak gini terus-terusan, bisa buying time banget untuk Fanny-nya bisa leluasa. Dan tadi kalau kita lihat dari way to victory-nya memang harus diganggu Sally Boy.
buat dia setilting mungkin. Benar. Setilting mungkin untuk bisa gangguin juga untuk Falcon Panther. Dan itulah tugasnya Dev Coach. Tadi emang benar kelihatan Dev Coach-nya langsung memberikan serangan balik. Bahkan dengan adanya Udil hampir aja bisa mendapatkan first blood terhadap Franco yang dimiliki oleh Big Apa. Untungnya masih bisa pergi, masih bisa selamat. Ya, dan menariknya nggak ada flicker yang dikeluarkan dari Ripo itu sendiri. Ripo masih coba untuk santai dulu. Emang nahan ya. Masih nahan juga damage-nya karena mungkin dia udah menyadari kalkulasi. Oh, Udil udah nggak ada skill. Mungkin skillnya cooldown semua. Oke. Dan memang cukup beresiko juga kalau misalnya dari Udil ini memaksakan untuk dapetin flicker ke depan. Berbeda cerita ya. Biasanya kita ngelihat ada Kagure yang membawa slap shot, ada Kagure yang membawa execute. Tapi kali ini Udil membawa flicker. Main lebih aman kayaknya. Main safe. Main safe dia. Jadi misal dia masuk mungkin dengan ini yang overturn. Yap. Bisa kabur lagi. Dia bisa keluar lagi. Apalagi ada Yip di sana kan, yang bisa tiba-tiba buka reward manipulation, taunya dari Udilnya terperangkap, Yap. masih bisa flicker. Masih bisa beli ya, sebuah pemikiran yang sangat-sangat baik juga dilakukan ya, karena nggak tentang menyerang ya mereka juga nggak mau kalau ini semua jadi one way ticket doang. Dan sekarang pertempurannya dilanjutkan kembali. Oke, kali ini Udil dan juga Dev Coach masing-masing garis tengahnya. Bisa Liboy juga masih anteng-anteng aja untuk dapetin satu Lito Wonder walaupun udah sempat dicicil oleh battle di tengah sana. Yap, Max masih melakukan farmingan dengan Roger yang dimiliki. Battle pun udah mendapatkan sepatu dengan regen mana. Namun Battle dan juga Ripo mulai mendekat ke bagian depan. Ada Udil juga yang melihat dari kejauhan. Void Crystal dikeluarkan. Efek slow-nya tadi agak terasa sedikit. Tapi Udil menjadi pagar agar tidak ada yang melewati dirinya. Ini kalau ngelihat dari Yves-nya yang dimiliki oleh Battle ya, aku penasaran sih item keduanya nanti. Apakah dia akan langsung bikin ke arah Brute Force? Tapi lihat dulu dari Ripo-nya udah mulai diharus habis-habisan. Dan Sally Boy mendapatkan first blood mereka di menit yang pertama. Present dari Sally Boy. Dan sekarang mungkinkah ada pertempuran kembali karena Pai-nya mulai memancing keributan di area dari Orange Buff yang memiliki lebih kesalahan apa. Pai tidak ingin pulang, Pai tidak tahu jalan pulang, dan Pai masih ingin berada di area tersebut. Nah, ini pertarungan yang menarik antara Nino dan juga Matt. Pembuktian gold laner kita ya. Kalau kita lihat Nino dengan Beatrix sebenarnya masih bisa diunggulkan dengan jarak yang dimiliki dengan sniper ya, tapi di area atas kali ini Pai head to head dengan Soriso. Ini kalau kata Pak Pulung bisa 5 tahun baru selesai pertarungannya. Ini lama banget masalah ini berdua ya. Kita tidak tahu kelarangan apa Soriso. Damage sakit banget dari Pai, bahkan Battle bukan main darahnya. Hanya sisa hampir 1 bar dan tidak 1 bar itu. Itu seperempat bar itu kalau bisa dibilang. Dan Soriso bersama dengan Battle, dua hero yang udah sekarat. Yves dan juga Esmeraldanya, tentunya ini keuntungan bagi alter ego di area early game seperti ini. Yap. Dan juga sekarang sudah mulai terdengar nih suara-suara ya. Inilah suara yang mungkin kita rindukan. Yeah. Menambah lagi keseruan dari pertempuran kedua tim ini. Dan sekarang lo untuk dari Turtle udah pasti akan menjadi milik dari alter ego. Yes, Selibo dapetin satu turtle-nya, sedangkan untuk Max dia masih coba untuk mencari waktu, bisa dapetin item juga, tapi Seliboy kali ini garis tengah sana mencoba untuk kerasa kerusuk area Max-nya, tapi Max masih mundur dan juga disebut oleh Battle. Yap, masih bisa selamat tadi Max-nya karena ada beberapa miss cable juga yang dilakukan oleh Silboy. Namun di bagian bawah ada serangan yang udah dilakukan karena Dev Coach-nya agak masuk terlalu dalam, masuk ke dalam smoke bomb yang dia miliki dan masih bisa selamat. Sementara itu Udil flickernya memang sangat-sangat berguna sekali dan mereka mendapat keuntungan satu shield dari outer turret yang ada di bottom lane habis. Ya, itu dia ya, keuntungan dengan ada flicker yang pick oleh Udil membuat ketika ada reward manipulation udah kita bahas juga masih bisa terselamatkan nyawanya. So, ini bakal terreset kembali untuk setupnya akan dimulai kembali. Dimana Max juga masih mencari bagaimana item yang akan dibuat. Itu Nih. suara mengerikan ya. Shock terapi ya Om. Suara rantai sih, tapi memang Esmeralda sih masih bebas juga untuk Soriso melakukan proxy minion untuk di area dari top lane. Yap. Ini agak pelan temponya ya. Masih slow dulu di early game ini. Mereka hanya mencoba untuk mencicil-cicil terhadap objektif-objektif yang ada. Tidak terlalu ofensif terhadap masing-masing lawan. Lihat di bagian bawah kali ini udah ada semua yang dilakukan oleh Matt. Dan kali ini Matt yang nggak bisa ngeluarin apa-apa, tapi dia bisa nge-kill ke arah Dev Coach di bagian bawah. Wow, tahun apart memorinya connect berhasil Waduh. didapatkan. Tapi untuk kali ini dengan adanya Selibo yang menggunakan dari body steel cable ya, on point sekali.
sekali, bahkan double kill berhasil didapatkan. Begitu cepat mobilitas yang didapatkan atau yang dilakukan oleh Sally Boy, The Miracle Boy. Wow. Bahkan dia coba untuk dapetin satu purple buff-nya dan diamankan begitu saja. Karena Max-nya nggak mau ambil resiko. Kita tahu, Fanny ketika digang, itu akan membuat nyawa bisa melayang. Waduh, di saat dia berada di gang itu adalah hal yang sangat-sangat dia sukain, Pai. Bisa aja ditarik, namun Max pun harus pergi ke arah yang berbeda. Dia harus berubah lagi, harus mengumpulkan farmingnya terlebih dahulu karena kita tahu Roger untuk snowballing sangat-sangat unggul sekali, tapi kalau under kayak begini agak sedikit sulit karena Pai-nya akankah mendapat sebuah gempuran di area yang berbeda di bottom lane-nya. Udah hancur satu tataran, tapi 4 orang akan gak ada Bloody Anda bener aja langsung dipukul, diinjak, dicakar, semuanya dilakukan guna untuk bisa mendapatkan dan juga nge-mirroring apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Ya, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak Bigetron. Tapi lihat dari Dead Coach yang mencoba untuk ke backup serangan ya, tapi Max juga di belakang mencoba untuk mendapatkan battle dan Sally Boy. Miracle Boy menghilangkan battle di area atas. Jadi Cutthroat-nya juga sangat-sangat sakit sekali, mengejar langsung ke bagian belakang, tapi Sally Boy mendapatkan lawan yang cukup tebal. Ada Sorizo hampir aja tadi dengan sebuah Iron Hook yang dikeluarkan oleh Ripo. Saya sangka terkena ke arah dirinya, tapi ternyata orange buff, Om Wah. Yes. Tapi setidaknya mereka berhasil untuk merisa, jadi orange buff-nya masih bisa diberikan kepada Max sendiri. Cuman ini memang pressure dengan adanya Natalia untuk Alter Ego Esports membuat mereka nyaman banget. Nino bahkan sudah mulai melakukan rotasi dan dia berada di area atau di spot yang bagus banget untuk bisa mendapatkan lagi turret berikutnya. Ya, ini pertukaran formasi yang dilakukan ya, tapi kali ini Devcos langsung coba untuk backup di area belakang sana. Sorizo udah mengetahui dan satu turretnya. Objektif gameplay dari Alter Ego Esports benar-benar on point banget. Yap, dan ini menurut gua Natalinya nggak terlalu offense, nggak terlalu barbar, nggak terlalu agresif, tapi setidaknya sampai bisa memberikan ini ya, sebuah efek traumatis terhadap beberapa player. Ya emang nggak bisa gerak terlalu banyak gitu loh. Setiap ada tanda seru, bahaya tandanya. Tapi Devcons kali ini coba untuk dapetin Ripo, memberikan informasi aja kepada teman-temannya bahwa pergerakan Ripo ada di area atas. Sementara itu satu Heptasis udah diamankan Devcons. Ini early-nya bakal sakit banget sih untuk Natali. Waduh, ini fun fact lagi ya teman-teman ya, bisa kalian baca juga. Karena sekarang udah ada serangan lagi yang dilakukan oleh si Boy, tapi belum terlalu on point dari debutnya di MPL season hingga sekarang. Ini kali pertama Sally Boy memainkan Fanny di MPL Indonesia. Oke, Wow. selalu ada untuk pertama kalinya. Yoi, tadi Valentina ada pertama kali dan Sally Boy kali pertama menggunakan Fanny. Kita lihat aja, apakah Fanny dari Sally Boy yang for the first time dipakai ini bisa memberikan hasil positif bagi Alter Ego Esports. Nih, 1, 2, 3, 4 hero. Iron Hook-nya hanya mencari, Om. Hanya melihat apakah ada seseorang di dalam area tersebut. Tapi turtle-nya begitu besar damage dari Sally Boy hingga untuk rekan-rekannya pun bisa langsung melakukan ke arah objektif yang berbeda. Sementara Sally Boy masih berfokus untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Dan Matt-nya harus menjaga dari inner turret di area top lane. Mau nggak mau sih, tapi dari Franco-nya keluarin Iron Hook terus. Siapa tahu tiba-tiba ada Natalia di sana. Yep. Yang tiba-tiba muncul. Dan ini bakal menyeramkan banget kalau misalnya ada dia di area belakang. Tapi Esmeralda di bawah ya, Om ya. Iya, dia selalu Potong banget loh. potong terus aja, tapi di mirror juga sih dengan Pai. Jadi di bawah ini sebenarnya adalah imbang ya buat Yep. kedua-duanya untuk bisa saling jaga lane. Nih, dari Sally Boy sendiri, masuk lagi. Dan berhasil untuk mendapatkan ke arah satu orang. Namun sepertinya untuk kali ini, ada lagi sebuah bloody yang untungnya tidak kena ke arah Sally Boy. Karena Sally Boy tadi langsung terbang ke arah berdepan. Ada lagi cutter yang dikeluarkan, namun sedikit lagi IP Trisha untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Bahkan dengan adanya Fanny, bisa mendapatkan juga ke arah Ripo. Roger yang berhasil dihancurkan. Sorizo dan juga Bottle tersisa berdua. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka masih bisa bertahan. Dan 3 member Bigetron kali ini harus silam. Apakah Sorizo akan menyusul karena dia di garis depan kali ini. Dan lihat, mulai ada tanda seru dikeluarkan. Smoke bomb, tapi Battle pun masih bisa mundur dengan selamat. Wow, Devcoach dan juga Sorizo. Ini Sorizo-nya benar-benar berhasil selama ke belakang. Botolnya sedikit lagi SP-nya. Devcoach-nya juga berhasil melakukan inisiasi. Dan ini dia itemnya, Om. Yes, dari Pai kan Uranus yang sangat tebal sekali ya. Dia udah punya Domi Ice, dia juga udah punya Oracle. Demikian pun mungkin dari Sorizo yang udah memiliki Dominance Ice. Jadi memang ada stalemate yang terjadi untuk laning phase yang berada di bottom lane-nya. Tapi untuk sisi yang berbedanya, Max di sini dia butuh snowball, tapi sampai dengan menit yang ke-9 belum ada poin kill sama sekali untuk Max.
Nih dari sisi networknya aja agak tertinggal sekitar 1.500 loh. Ya. Ini adalah hal yang lumayan banget loh karena ada beberapa part yang mungkin bisa didapatkan dengan item tersebut. Ada level juga yang mungkin masih tertinggal dari max-nya, berarti ada atribut yang berbeda. Tapi Pai terus-terusan memberikan gangguan dan Lord Camp pun sudah terlihat karena Pai-nya mulai maju ke bagian depan memberikan gangguannya, mencoba untuk mengelak dari kejaran Ripo ataupun dari Max dan juga Sorizo karena purple buff-nya terus-terusan. Tapi keris untuk kali ini berarti waktu untuk Alter Ego bisa memberikan gangguan kembali. Ada satu Iron Dome, nggak kena karena siapapun. Poin kristal dikeluarkan. Dan juga Sally Boy siap untuk maju ke bagian depan dengan steel cable yang dia miliki. Tapi belum ada damage yang berhasil dihantarkan. Sally Boy berusaha untuk masuk sedikit lagi. SPN Risa dari purple buff tersebut dan berhasil diambil ternyata oleh Max. Yes. Masih aman untuk purple buff ya kali ini. Tapi lihat 5 member dari Bigatron Alpha, mereka bahu-membahu. Karena mereka juga digempur habis-habisan oleh Alter Ego Esports dan menurutku itu sangat-sangat buang waktu. Tapi lihat ya di depan sana, reward mereka dibuka. Pai pun menjadi bulan-bulanan warga dari Bigatron Alpha. Tapi lihat itu adalah buying time-nya saja. Alter Ego Esports dapetin Lord yang pertama. Wow, itu dia Lord yang pertama Om Wawa. Yes, itu satu bait yang bagus juga sih dari Alter Ego Esports karena mereka membiarkan Pai ke pick off, tapi mereka mendapatkan spacing yang sangat-sangat cukup sekali untuk mengamankan Lord, yang berarti bahwa mereka juga akan memiliki super minion. Yap. Nih pastinya akan menambah lagi daya dobrak mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan pelan tapi pasti. Inilah yang mungkin dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Nah sekarang dari Honest Bab sendiri, bahkan lihat Rogernya dikawal habis-habisan. Paspam Max namanya ya. Paspam Pasukan pengamanan Max. Ya karena emang dibutuhkan banget sosoknya Max ya. Dengan Roger yang bakal bisa snowballing nanti. Apalagi udah masuk menit 11. Harusnya dia udah punya item, dia udah siap banget untuk team fight. Kalau setidaknya dia dapetin pundi-pundi gol atau bisa dapetin objektif-objektif yang ada. Yep. Yang membuat Alter Ego ini kuat adalah mereka memaksa Bigatron Alpha harus kumpul 5 seperti Yep. ini. Dimana kumpul 5 kayak gini Kagura enak banget ya Om ya? Iya, semakin terfokus seperti Kagura, bahkan Fanny juga nanti. Iya. Dengan steel cable-nya bisa melompat ke belakang. Dan dipastikan terlebih dahulu kalau Ripo-nya tidak ada Bloody Hand, dan itu harusnya strategi yang harusnya menjadi baik ya untuk Alter Ego guna untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Itu damage-nya sakit banget. Matt pun udah setengah darahnya juga. Bombardir dari Alter Ego Esports bener-bener membuat Bigatron Alpha seakan-akan kewalahan. Ini benar-benar gimana ya? Dari Bigatron Alpha, mereka agak dikurung terlebih dahulu. Mereka tidak boleh keluar dari base-nya. Purple buff-nya diambil lagi. Ada estimasi keterlambatan harusnya yang didapatkan juga oleh Max Omawa. Yes, dan kembali lagi kalau kita lihat dari itemnya di sini karena sangat terkumpul sekali. Pemain-pemain dari Bigatron Alpha yang Yep. nggak mau. Mereka hanya bisa terfokus untuk menjaga satu sisi. Yap. Dan split push bisa dilakukan Alter Ego dengan sangat leluasa sekali. Nih, dari match sendiri dengan damage dealer juga yang harusnya bikin lebih keton apa? Gak bisa terlalu keluar. Dia sendirian. Dia pergi ke area yang berbeda sendirian. Ada Death Coach yang terus membayangi. Ini ngeri banget loh ini. Ya ini Bigatron Gimana ya? Alpha menurutku Maxi sama Brody late game-nya. Tapi jangan lupakan ada sosok Udil juga di area late game bakal sakit banget. Yap. Ini adalah tempo permainan yang sangat bisa bilang sangat lambat sekali. Benar-benar sangat lambat. Mereka hanya saling menunggu aja. Coba lihat. Masing-masing berada di area yang mungkin sulit dijangkau oleh tiap-tiap player karena mereka punya jarak yang sangat jauh sekali. Udilnya menjadi sebuah mata di bagian depan untuk mencari informasi. Ada Ripo tadi yang perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Untuk Fanny-nya mulai masuk ke dalam area bersama rekan-rekannya, tapi Death Coach selalu pergi ke area yang berbeda mencoba mencari informasi tambahan. Oke, apalagi 5 detik lagi Lord akan muncul. Konsil sudah digunakan, mencoba mengejar Pai di garis depan sana. Bakal Flicker digunakan, Lurian dikeluarkan. Dan semua ultimate dari teman-teman Bigatron Alpha pun membuat Pai tertunduk lesu. Tapi kali ini Alter Ego Esports lagi dan lagi membuka celah untuk dapetin Lord yang kedua. Wow, Lordnya berhasil didapatkan. Lord ditukar dengan Pai menjadi sebuah keunggulan utama lagi untuk Alter Ego Esports. Namun sekarang Udilnya dilompati dengan satu Falling Star Moon, tapi Sally Boy berlindung di dalam sebuah rerumputan. Ada Udil yang pergi ke area yang mungkin cukup berbahaya. Dia masih seorang diri di mana di depannya ada 5 orang sekaligus, tapi outer turret-nya mulai dihancurkan. Sally Boy-nya mulai menampakkan wujudnya, steel cable yang memberikan damage tadi juga. Tapi Sorizo dan juga beberapa rekannya mundur sudah. Iya, itu jadi kerugian juga untuk Bigatron Alpha. Tapi lihat dari Sorizo-nya masih coba untuk dikejar begitu saja. Ada sniper untuk dapetin satu purple buff. Tapi itu hanyalah gertakan semata karena Max masih bisa dapetin purple buff tersebut. Yap,
Dan Lord siap untuk masuk ke dalam base yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Ada wave minion dihancurkan, Dev Coach-nya pun masih mencari posisi, tapi Ripo terlihat ada tepat di depan dari gerbang satu base turret yang ada di area bottom lane. Ditabrak langsung, Seliboy mencoba untuk memancing, sementara Pai masuk ke bagian dalam, mengganggu konsentrasi yang dimiliki juga oleh pemain dari Bigatron Alpha di bagian tengah. Akankah base turretnya juga harus dihancurkan? Masih bisa dipertahankan sejauh ini. Yes. Teman-teman Bigatron Alpha masih cukup kuat untuk mendefense area belakang. Tapi dengan satu inhibitor taruh udah hilang, Nino masih coba cicil-cicil ke arah tengahnya. Dan itu membuat tinggal sedikit lagi darah dari base turret. Waduh, itu dikit banget. Ini didorong juga. Ya, hancur ini, Pak. Dielus juga, Pak. Ini juga hancur banget. Ini base turret yang ada di area midnya, Om. Ya, dan bisa di outrange ya nanti dengan si Sniper Nino. ya. Wow, itu damage-nya dalam banget dengan Renner mode. Iya, ini benar-benar memancing aja Seliboy. Sebuah gerakan yang cukup memancing, dan sekarang ada pelodian yang dikeluarkan, berarti untuk Fanny-nya akan sangat-sangat bebas sekali. Fanny coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya dilakukan guna untuk memberikan damage, tapi Devcard dan juga Pai malah tertangkap basah. Akankah Bigatron Alpha mereka bisa membalikkan keadaan, karena dengan dua orang yang menghilang dari Alter Ego Esports, ini adalah momen yang baik untuk mereka. Yes. Dengan adanya battle, reward manipulation dibuka, membuat high ground mereka begitu kuatnya. Dan bahkan dua member Alter Ego pun harus tumbang dan dipanis begitu saja. Ini yang mungkin menjadi strategi mereka ya. Membuat dari Alter Ego kumpul, reward manipulation dibuka, Bloodhound siap untuk menggigit member dari Alter Ego. Waduh, nih satu inner turret berarti milik Alter Ego Esports. Oke, dibalaskan keadaan. Hanya saja di sisi yang berbeda, Bigatron Alpha kehilangan dua base turret. Om Wawa ini mau mainnya Dev lagi, apa tetap membiarkan Roger farming? Membiarkan Roger untuk farming sambil mereka menunggu Alter Ego untuk membuat kesalahan seperti tadi. Yap. Yang terjadi di mana memang ada overdive yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Terlalu terbuka memang Dev Coach langsung masuk tanpa adanya follow up yang berarti dari Alter Ego sendiri. Dan mereka tadi memang belum bisa langsung menghancurkan base-nya. Jadi masih tarik ulur, dan itu enggak pastilah. Kalau buat hancurin base-nya masih 50-50. Karena tadi ada pelodian yang nyangkut juga ya. Itu ke Dev Coach apa ke Pai tadi ya? Karena begitu banyaknya kerumunan. Ke Dev Coach. Enggak terlihat tadi, Pak. Ramai banget. Iya, rame banget masalah tadi. Ini dia Lord Camp by Samsung Galaxy S Series. Ada pergerakan dari Sorizo Jaya berhasil didapatkan. 4 melawan 5. Dan Lord pun ada. Iya ya, harusnya paling depan untuk memberikan informasi supaya tidak terjadi hal yang seperti tadi. Lihat itu, burst damage dari Udil. Begitu menyakitkan, memukul mundur anak-anak Bigatron. Tapi lihat Seliboy sudah standby banget untuk dapetin Lordnya. Oke, sebuah pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Udil. Ini penembakan dari Iron Hook ya. Namun sekarang ada Yip. Satu pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh Seliboy. Bahkan high ground utama yang dimiliki oleh Bigatron Alpha hancur sudah, Om. Yes, dan bahkan mereka bermain dengan 4 pemain tadi. Yang biasanya dari Alter Ego Esports terculik terlebih dahulu, kali ini berbanding terbalik. Ini cepet banget loh. Bener. Itu bagus banget di barisan Fanny-nya dengan pergerakan yang begitu indah dari bawah. Ada Iron Hook menarik ke arah satu minion, menjadi sebuah efek yang tidak menghasilkan apa. Bahkan Serugel-nya di area berbeda, sedikit lagi EP tersisa Pai-nya. Darahnya ke regen kembali, tapi Matt-nya mundur ke bagian belakang. Seliboy-nya harus mundur kembali, namun Max-nya dengan tidak adanya darah dan base-nya terbuka dengan begitu bebas. Alter Ego 1-0. Wow, Alter Ego mengganas di game kita yang pertama kali ini dengan debut Fanny di tangan Seliboy. Yap. Yes. Buat Alter Ego mengamankan game kita ini dan membawa sebenarnya dari permainan